Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Kembali lagi di Islam itu indah. Hari ini kita sedang membahas tentang tema bentar lagi Ramadan. Udah bayar lunas puasanya belum? Nah, bicara masalah hutang puasa ini nggak main-main ya. Buat jamaah yang ada di rumah mungkin yang masih punya hutang nih, masih ada waktu nih. Kurang lebih sekitar 1 bulan lebih ya. Jadi bisa untuk melunasi. 47 hari lagi. Nah sekarang Ustaz Syam nih, bagaimana cara yang terbaik nih untuk membayar lunas hutang puasa Ramadan? Kadang-kadang kita kan sebagai manusia mungkin kita lupa. Ini sebenarnya utang kita berapa ya? Karena keenakan mungkin ya waktu itu nggak sadar, nggak ngitung atau nggak mencatat. Bagaimana nih caranya membayarnya nih? Mohon izin penjelasannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi kembali ke Ruku Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, Mas Fadli, serta alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta jamaah yang insya Allah paginya penuh dengan keberkahan, dengan niat mau menghabiskan hutang puasanya insya Allah. Tapi ada orang yang sampai-sampai lupa berapa hutang puasa Ramadannya. Bagaimana cara terbaik untuk membayarnya? Tentu saja hutang Ramadan kita alangkah baiknya kalau enggak ditunda-tunda. Seperti misalnya selesai bulan Ramadan, habis Idul Fitri, ada kesempatan puasa Syawal 6 hari, bolehlah di sana sekalian niat puasa qadha Ramadan. Karena di awal segmen tadi atau di awal acara tadi sudah kita jelaskan bahwa ternyata bisa kita mendapatkan pahala kesunahan ketika kita membayar puasa qadha Ramadan kita atau puasa hutang Ramadan kita. Caranya hanya dengan berniat yang namanya berniat mengganti puasa ataupun menggabungkan dua niat, it's okay insya Allah. Kemudian yang kedua, ada cara yang selanjutnya adalah ketika Ibunda Aisyah membayarkan puasanya lebih banyak di bulan Sya'ban. Karena sebelum-sebelumnya banyak berpuasa sunnah. Jadi dua pendapat yang berbeda. Kemudian yang paling enak adalah ketika kita lupa berapa hutang puasa kita, maka yakin dulu. Karena keyakinan itu mestinya menghilangkan keraguan-raguan. Misal nih, ada orang yang baru hijrah. Ternyata hijrahnya di umur 20 tahun. Tapi baliknya, akil baliknya di umur 15 tahun. Berarti 5 tahun tidak pernah puasa karena pada saat itu dia emang ya udah nggak peduli dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 tahun nggak pernah puasa, ya udah dihitung. 5 tahun berarti 5 kali Ramadan. 30, 60, 90, 120, 150 hari berarti hutang puasanya. Bagaimana cara membayarkan ini atau nggak terhitung lagi? Ya, yakin dulu bahwa puasanya adalah 150 hari. Hutangnya adalah 150 hari. Kalau sudah yakin, seginilah kira-kira hutang puasaku 100 hari atau 150 hari, udah hilangkan yang lain, hilangkan pemikiran yang lain, tapi kayaknya lebih deh atau kurang deh, kayaknya lebih. Udah, kalau udah yakin 150 hari puasanya, udah hilangkan keraguan tadi, yakinlah 150 hari hutang puasanya, maka bayarkan bagaimana Ustadz 150 hari berturut-turut? Enggak, maka ambillah di puasa Senin Kamis, itu subhanallah, ambil di puasa Senin Kamis, kemudian dia berniat puasa qadha Ramadan, insya Allah puasa Senin Kamisnya juga dapat pahala. Kan udah hijrah nih, udah taubat, udah yang namanya benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, sebelumnya saya tidak peduli untuk membayar hutang puasa saya. Kalau saya misalnya sebulan Ramadan itu ada haid 1 minggu, oh berapa tahun seperti itu? Maka dihitung sampai ketemu dengan keyakinan di dalam hatinya. Ya, ambil bilangan yang paling besar, kemudian keyakinan di dalam hatinya. Kalau sudah yakin di dalam hatinya, udah selesai, hilangkan. Apakah kurangkah, apakah lebihkah, itu namanya keraguan-raguan. Daripada ragu terus tapi enggak mulai-mulai, nah lebih baik langsung mulai dengan mengambil keyakinan di dalam hatinya. Jadi hilangkan saja keraguan, kalau sudah muncul keyakinan dalam hati, silahkan berpuasa. Insya Allah bilangannya sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ragunya sudah menghilang. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi kalau kita bicara masalah, aduh kira-kira saya lupa nih berapa ya? Ya, udah kira-kirakan ambil aja dulu. yang perkiraan yang paling besar. Paling besar, misalnya itu berapa? dicari 9 aman. apa 10 ya? Oh 10 Ambil aja. 10 Ya. gitu ya. Nah sekarang nih buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Saya punya tayangan lagi buat jamaah tentang manfaat puasa bagi ibu yang menyusui. Ini dia tayangannya. Ketika bulan Ramadan tiba, tentunya umat muslim wajib menjalankan ibadah puasa. Kalau ibu menyusui, boleh nggak ya berpuasa? Jawabannya, boleh. Apabila ibu menyusui sudah mantap dan kuat untuk menjalaninya karena memiliki beberapa manfaat. Berikut manfaat yang diperoleh. 1. Mencegah terjangkit penyakit.
Ketika berpuasa, tubuh lebih mampu mengontrol kadar tingginya kolesterol dan trigliserida, di mana hal ini dapat mempengaruhi kualitas ASI yang diberikan kepada bayi. 2. Sebagai detoksifikasi alami. Dengan berpuasa, mama membatasi asupan kalori maupun lemak dalam tubuh, sehingga dapat menghasilkan enzim antioksidan alami yang dapat membersihkan zat beracun dalam tubuh. 3. Dapat mengurangi kadar kalori. Setelah berpuasa, kemudian dilanjutkan sholat maghrib dan dilanjutkan isya serta tarawih. Maka secara otomatis tubuh kita dapat membakar sekitar 200 kalori per harinya jika dilakukan secara rutin. Ya, ternyata ibu-ibu yang memberikan ASI ini manfaatnya luar biasa kalau berpuasa. Tapi nggak semua orang merasa kuat badannya. Kadang-kadang sugesti ini kalah dengan sugestinya gitu loh. Udah deh batal aja deh karena lagi puasa nggak kuat, Allah juga maklum. Nah sekarang bicara masalah bayarnya. Bayarnya fidyah atau bayarnya pakai kodok puasa atau dua-duanya. Nah ini bagaimana penjelasannya? Mohon izin silakan Bunda. Mohon izin Pak Ustadz semuanya. Gimana ya, perempuan tuh selalu ya namanya mungkin saya juga ya pada masa ketika dulu hamil. Jamaah alhamdulillah. Nah, pemirsa, jadi kalau kita ngomongin bagaimana sih berpuasa orang menyusui, padahal sudah ada susu formula misalnya. Nah kalau kita kembali kepada mengutip pendapat para ulama seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha dan juga hadis dari Tirmizi, kalau memang kita ini menyusui selama 2 tahun berturut-turut, kemudian kita susah payah, memang benar-benar kita lemas, kita nggak bisa bilang gini, kamu pura-pura lemas, kan kita situasi berbeda, mungkin kita nggak lemas, mungkin teman kita lemas. Maka alladzina yutikunahu, ketika orang itu berpuasa tapi dia susah payah, menurut hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, boleh dia bayar fidyah saja. Tapi kalau misalnya memang ternyata kita sebagai seorang ibu menyusui, kemudian ada bantuan formula, kan tentu saja dia tidak terlalu lemas. Kenapa? Ada bantuan. Dan dia sendiri merasakan sehat kok kalau puasa. Kembali lagi kepada mindset kita. Nih kita ini sehat apa kagak? Lemes apa enggak? Puyeng apa enggak? Soalnya kalau misalnya saya menyusui juga, kemudian saya puasa juga, suka pusing, cepat lapar. Apalagi yang makan berdua, ibu dan anak. Maka menurut daripada Imam Syafi'i dan juga Yusuf Qaradawi, dia wajib fidyah dan kodok kalau memang dia tidak lemas. Dia kuat. Dan jangan lupa kita kepada Allah bahwasanya semua yang namanya sehat dari Allah. Jadi mindset kita insya Allah sehat. Kalau memang benar-benar tadi dinyatakan oleh guru kita sakit, menahun, emang gak bisa, maka gak usah. Nah di dalam menyatakan dalam Al-Quran tadi surat 17 ayat 36, kok terjadi beda pendapat sih? Wala takfu ma'alaisalakabi ilmun, jangan kita ngomong kalau gak ada ilmunya. Artinya apa? Oh pendapat dari Imam Syafi'i harus kodok dan puasa dan juga fidyah. Oh pendapat dari Ibnu Abbas, oh fidyah saja. Kembali kepada diri kita. Karena yang namanya kita menyusui, setahun kita nyusuin, setahun lagi kita nyusuin, tiba-tiba besok hamil lagi. Kemudian kita nggak sempat kodok. Maka bagaimana cara kita bayar fidyah di sini? Kembali lagi kepada pendapat para ulama. Boleh saja menurut pendapat Hanafi, ya dari kalangan Hanafiyah kita ganti dengan uang. Mungkin sehari kita makan 30.000, 30.000 dikali 30 hari. Berarti berapa? 900.000, bayarkan pada saat bulan Ramadan atau di akhir Ramadan. Tapi kalau kita kembali kepada Syafi'iyah atau Malikiyah, maka tidak boleh memakai yang namanya uang. Karena apa? Dalam Al-Quran dinyatakan, it'amu to'amu miskin, berikan makanan kepada orang miskin. Jadi benar-benar makanan. Kita bulan Ramadan nih, menyusui, mau bayar fidyah, kita masak lebihin. Kasih orang mungkin 5 orang, karena kan 30 hari. Jadi inilah pendapat ini kita ambil karena apa? Mudah-mudahan dengan kita ada ilmunya, kita benar-benar mengikuti Quran dan hadis, insya Allah Allah bimbing kita kepada hidayah. Kembali lagi jangan ditunda-tunda lagi deh pokoknya pendapat Ibnu Abbas ya, bahwasanya kalau orang ini yutikunahu, susah payah mau ganti gitu ya, susah payah mau puasa, dia cukup bayar fidyah saja. Hadis riwayat Tirmizi. Tapi kalau pendapat dari Imam Syafi'i dan juga dari Yusuf Qaradawi, dia wajib fidyah juga, kodok juga. Kenapa? Kan 2 tahun dia nyusuin. Masa sih tahun besoknya dia gak bisa puasa? Masa selama perjalanan hidup dia gak bisa ganti? Maka banyak-banyak berdoa. Rabbana la tu'ahizna inna sina au ahtona. Ya Allah, jangan kau salahkan kami. Kalau kami salah, kalau kami lupa. Jadi buat yang lupa, insya Allah Allah ampuni. Tapi kalau pura-pura lupa, beda lagi. Masa ibadah pura-pura lupa, warisan aja kagak lupa, duit aja kagak lupa, utang puasa lupa. Nah mudah-mudahan kita semua belajar soleh dan soleha. Jangan suka yang namanya ngatain orang,
Udah berpuasa belum? Alhamdulillah udah. Ngatain orang, kita sendiri belum pemirsa. Nah ini yang harus kita camkan di hati. Mudah-mudahan diri kita ini kembali lagi kepada Allah, jangan lupa. Betul. Jangan pura-pura lupa. Iya. Tapi gini Bun, ya jujur aja ya kita Iya. bicara masalah tentang tadi kan manfaatnya banyak, ya kan. Banyak banget. Selain manfaatnya banyak sebenarnya ada tambahan lagi bonus satu. Apa tuh? Ibu yang lagi hamil tadi yang menyusui habis hamil menyusui melahirkan itu cepat kurus lagi. Oh, Iya tahu dong, sih. iya Terima kan? kasih, saya sudah Ya kurus. Allah. Ya udah deh ya buat jamaah yang ada di rumah yang udah mengirim pertanyaan, sekarang waktunya dijawab sama guru-guru kita. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih banyak sudah bergabung di Islam Tinda. Lewat pertanyaan yang dimasukkan di Islam Tinda dan langsung dijawab. Dan mohon maaf kalau yang belum sempat dijawab. Insya Allah kali kesempatan lain nanti akan dibacakan. Nah, dan bisa jadi pertanyaannya sangat spesial sehingga diangkat jadi tema Islam Tinda. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Seperti hari ini Ustadz, Iya. tema kita tentang kodok puasa, Ini banyak mengganti banget puasa, ya? hutang puasa. Sudah masuk beberapa pertanyaan dan kita akan pilih 2 pertanyaan hari ini. 2 pertanyaan. Insya Allah ini postingan terakhir. Islami Postingan Tinda. terakhir. Kita Waktu saya buka lipat sejadah lah. ya. Oh iya dong Ustadz, habis sholat subuh berjamaah tadi. Oh, dari Putri Mary Dasa. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, saya punya hutang puasa. Sepertinya banyak sekali karena saya dapat menstruasi dari umur 9 tahun, kelas 5 SD. Berapa? Umur 9 tahun Ustadz. Dari 9 tahun ya. Iya, silakan. kelas 5 SD. Saya belum mengerti untuk membayarnya dulu itu Ustadz. Bagaimana caranya ya Ustadz untuk Ya. membayar hutang puasa saya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih banyak, luar biasa. Ini namanya hidayah yang terbuka hati kita untuk bisa mengetahui dan akan membayar. Dan kalau sudah ada niat membayar, alhamdulillah luar biasa. Kalau 9 tahun sekarang usianya kira-kira, kan tidak enak disebut usianya ya. Taruhlah 17 tahun. 17 dikurang 9 berapa? Ayo. 17 kurang 9 berarti 8 Ustadz. 8 tahun. 8 Oh, enggak, Ustadz, tahun. dia udah punya anak Ustadz. Berapa umurnya Enggak kira-kira? tahu nih. Bu Ibu tuh. Oh. Bu Ibu udah punya cucu Kok kita deh kayaknya. kepo ya? Iya dong Ustadz. Oh udah karena kita- anak, iya, udah punya berarti anak. taruhlah 40 tahun. Iya, Ustadz. 40 kurang 9. Iya. Berarti 31. 31 kali 30. Caranya Dihitung-hitung gampang aja, sebenarnya. Ustadz, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi di Rajab ini kan kita dianjurkan puasanya 15 hari. Kalau Sa'ban 20 hari. Kalau Ramadan 30 hari. Nah kalau 15 tambah 20 berarti sudah 35. Insya Allah sudah aman itu untuk 2 bulan. Untuk sebulan ya. Dan setahun maksudnya. Karena saat Ramadan kan 30 hari. Sebenarnya kan kalau Ramadan kan 30, 29, 30, 29, 30, 29. Tapi baiklah kita ratakan saja 30. Nah jelasnya gini, tadi Ustaz Sam sudah jelasin. Yang jelas mohon izin, kalau dihitung berarti 31, berarti 31 tahun. 31 tahun itu 1 tahunnya 30. Cara penggantiannya adalah kalau puasa Senin Kamis berarti ada 100 hari. Senin itu ada 53, taruhlah kita bersihkan 51 hari karena lebaran dan sebagainya. Kali 2 berarti ada 100. 100 hari maka diniatkan puasa Senin Kamisnya. Caranya gini, kalau mau bayar utang puasa niatnya di malam hari kalau bayar. Kalau puasa wajib harus bermalam niatnya, tidak boleh pagi. Kalau puasa sunat boleh pagi hari. Yang penting belum ada makanan. Saya berniat bayar utang puasa besok karena Allah. Oke? Iya. Iya, jadi hitung-hitung aja Ustadz ya. Hitung-hitung aja insya Allah bisa kok aman Berarti itu. beliau yang paling tahu itu, hutangnya hitung-hitung panjang umur loh. Oh gitu Ustadz Iya. ya? Oh Masya Allah. Pak, aku mau bayar utang puasa saya berarti 31 tahun. Berarti akan diberikan umur panjang. Oh Masya Allah, tabarakallah. Semangat ya Bu. Tapi Ustadz pertanyaan yang kedua, nomor 2. Ustadz. Ya, nomor Oh, 2. gini, kasih besar dulu. Enggak paham, enggak usah. Oh, Pak. udah kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Tua banget aku ya. Bismillahirrahmanirrahim dari Oki Yuarestian. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi bagaimana jikalau seumur hidupnya orang tua saya yang hanya Islam KTP tidak pernah sholat ataupun puasa? Apakah ahli warisnya juga harus membayar puasanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa la taziru waziratu wizra ukhra.
manusia itu tidak saling membebankan antara satu dengan yang lainnya. Kalau memang mau menjadi anak yang berbakti kepada orang tua sebagaimana orang tua telah memberikan kita segalanya. Tapi orang tua kita dahulu kasihan mereka bukan orang yang ahli agama. Mungkin mereka tidak tahu bahwa ternyata saya wajib membayar puasa saya ini. Ternyata saya wajib untuk sholat saya ini. Maka sebagai anak yang berbakti kalau mau menggantikan insya Allah itu sampai pahalanya. Karena ada seorang anak datang kepada baginda Nabi SAW menanyakan tentang ibunya. Kata Rasulullah maka hutangnya itu akan tersampaikan. Namun kalau dikatakan wajib ya tidak wajib juga. Kenapa tidak wajib? Karena tidak ada dibebankan kepada orang lain kewajiban bagi dirinya gitu. Maksudnya kewajiban saya hendak saya bebankan kepada anak saya gitu. Jadi kewajiban kita itu tidak akan terbebankan kepada anak kita kecuali kewajiban sesama manusia. Seperti hutangnya sesama manusia itu harus dibajarkan. Kemudian hutang-hutang yang lainnya. Tapi kalau misalnya orang tuanya Islam KTP Ustadz misalnya dari awal memang dari awal balik sampai meninggal dunia memang tidak pernah puasa, bagaimana juga keturunannya akan membayarkannya. Coba minta ampunkan saja sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, orang tua aku dulu tidak ada ilmunya ya Allah, maka ampunkan mereka. Seandainya Engkau menyayangi mereka, maka ampunkanlah mereka. Maka kalau sudah mengingatkan apakah gugur kewajiban anaknya, maka insya Allah kalau kita sudah mengingatkan, cuma harus tahu kapasitas mengingatkannya. Artinya begini, ada anak mengingatkan cuma 1 kali 1 tahun. Ya, jadi kalau satu kali 1 tahun berarti belum mengingatkan. Kalau setiap hari mengingatkan, nah itu baru sudah gugur kewajiban karena setiap hari mengingatkannya. Wallahu a'lam. Tapi Ustadz pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Apa itu? Pertanyaan pribadi aja nih Ustadz. Ya. Katanya ada beberapa hal yang kalau kita lakukan akan membatalkan puasa dan itu wajib diganti. Nah, ini terjadi bulan Ramadan tapi orang Ya. tidak mau menggantinya. Apa saja itu Ustadz? Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dan harus diperhatikan, bisa jadi batal puasanya dan dia tetap berpuasa. Nah, tapi harus bayar. Mau tahu alah-alah aja. Nanti kan dibahas sesaat lagi. Oke siap, kalau begitu jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, Jamaah, alhamdulillah. alhamdulillah. Contoh ini.